Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Farhan dari kelas 02 SIDP 003. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pelajaran Sejarah Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Velayati Khairiyah Akbar, SPD MPD. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah latar belakang sastra Indonesia. Latar belakang sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan penciptanya tentang hakikat kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif. Pengertian sastra. Sastra berasal dari kata kastra yang berarti tulisan, yang artinya sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, surat-surat, undang-undang, dan sebagainya. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pengertian sastra, yaitu ilmu sastra, teori sastra, dan karya sastra. Teori sastra itu adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas, hukum-hukum, prinsip dasar, seperti struktur, sifat-sifat, jenis-jenis, serta sistem sastra. Yang kedua ada sejarah sastra, yaitu ilmu yang mempelajari sastra sejak timbulnya hingga perkembangannya yang terbaru. Yang ketiga ada kritik sastra, yaitu ilmu yang mempelajari karya sastra dengan memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap karya sastra. Pengertian sastra Indonesia. Berbagai pendapat menjelaskan beberapa pengertian yang berbeda. Untuk kepraktisan pengajaran, maka pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia yang sudah berkembang abad ke-20, sebagaimana tampak penerbitan pers, surat kabar dan majalah, dan buku, baik dari usaha swasta maupun pemerintah kolonial. Beberapa pendapat mengenai kelahiran sastra Indonesia. Yang pertama ada menurut pendapat Umar Junus. Ia berpendapat bahwa sastra ada sesudah bahasa ada, yang berarti bahwa sastra Indonesia baru ada setelah bahasa Indonesia ada. Dan karena bahasa Indonesia baru ada tahun 1928 dengan adanya Sumpah Pemuda, maka Umar Junus pun berpendapat bahwa sastra Indonesia baru ada sejak 28 Oktober 1928. Dengan dasar pemikiran itu, Umar Junus membagi sastra Indonesia dengan beberapa periode, yaitu ada Prapujangga Baru tahun 1928 sampai 1933. Yang kedua ada Pujangga Baru tahun 1933 sampai 1945, dan yang terakhir angkatan 45 dan seterusnya. Yang kedua ada pendapat menurut Ajip Rosidi. Ajip memang mengakui bahwa sastra tidak mungkin ada tanpa bahasa. Akan tetapi sebelum sebuah bahasa diakui secara resmi, tentulah bahasa itu sudah ada sebelumnya dan sudah pula dipergunakan oleh orang. Oleh sebab itu, Ajip tidak setuju diresmikannya suatu bahasa dijadikan pemikiran lahirnya sebuah sastra. Berdasarkan kebangsaan ini, menetapkan bahwa lahirnya kesusastraan Indonesia modern adalah tahun 1920, 1921, atau 1922. Ajip memilih tahun 1920-1921 bukan karena pada tahun itu terbit Azab dan Sengsara maupun Siti Nurbaya, melainkan karena pada tahun itu para pemuda Indonesia seperti Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Sanusi Pane mengumumkan sajak-sajak mereka yang bercorak kebangsaan dalam majalah Jong Sumatera. Dan Ajip memilih tahun 1922 karena pada tahun ini terbit kumpulan sajak Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Kumpulan sajak ini pun menurut Ajip mencerminkan corak atau semangat kebangsaan yang tidak ada atau tampak pada pengarang-pengarang sebelumnya. Perkembangan dan periode sastra Indonesia di Indonesia. Sastra Indonesia telah berkembang di Indonesia sejak sebelum abad ke-20. Sastra Indonesia adalah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra di Asia Tenggara. Istilah dari sastra Indonesia merujuk pada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan pada kesusastraan. Angkatan adalah sebuah usaha pengelompokan atau periodisasi karya sastra berdasarkan ciri khas karya yang dihasilkan. Secara urutan waktu, sastra di Indonesia terbagi oleh beberapa angkatan. Yang pertama ada angkatan Pujangga Lama, yang kedua angkatan Sastra Melayu Lama,
yang ketiga Angkatan Balai Pustaka, yang keempat Angkatan Pujangga Baru, yang kelima Angkatan 1945, yang keenam Angkatan 1950 sampai 1960, yang ketujuh Angkatan 1966 sampai 1970, yang ketujuh Angkatan 1980 sampai 1990, yang kesembilan Angkatan Reformasi, dan yang terakhir ada Angkatan 2000-an. Sekian video singkat ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.